Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidil awalina wal akhirina wa rahmatullahi lil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu laha. Amma ba'du, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan, keafiatan, nikmat panjang umur, nikmat kembali kita bisa membaca kitab Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyil Amin. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semua keberkahan, Allah kucurkan, melimpahkan rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi dan meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita bacakan menjaga kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Seperti biasa kita doakan asatidah wali santri keluarga besar Kota Bupati Sawangan yang sedang Allah uji dengan sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, jadikan sebagai pengukur dosa ataupun pengangkat derajat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadiman wa takliman lil mu'alif rahimahullah ta'ala Dr. Jamal Abdurrahman nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi wa bi musannafatihi wa bi marwiyatihi wa darihi bid dunya wal akhirah bi jahi asri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah sampai di halaman 8 ya. Poin yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yanha sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang antasmiyatihim bi asma qabihah. Melarang memberikan nama dengan nama-nama yang qabih, nama-nama yang jelek, nama-nama yang buruk. Wa ghairu jaizah, dan juga nama yang memang tidak diperbolehkan. An Samrah, dari Samrah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusammina gulamaka yasaran. Jadi jangan kita memberikan nama, gulam itu berarti kan anak-anak, anak-anakmu yasaran. Yasar asli katanya dari yasar, kalau dimanai berarti sahal ya. Ternyata menamakan, ada nggak nama Yasar? Yasir ada juga ya, Yasar. Ternyata Rasulullah SAW di sini melarang memberikan nama yang kalau diartikan ke bahasa kita berarti kan orang yang mudah, sahal, Yasar. Juga waribahan, ribah asli kata dari robah. Robah itu berarti kan untung. Berarti ini si beruntung. Ada nggak? Ribah jarang ditemui. Nama ribah. Dan juga wala najihan. Najih berarti misalkan
najahayan jahu, orang yang berhasil, yang sukses dalam pekerjaannya. Najihan. Wala aflah, orang yang paling bahagia, paling senang atau beruntung. Jadi jangan diberikan nama-nama yang disebutkan tadi ya, yasar, ribah, naji, dan aflah. Wala aflah, ya, aflah. Qad aflaha man tazakka. Bisa beruntung, bisa bahagia, bisa senang, bisa gembira. Fa inna taqulu asamta huwa. Lalu ketika engkau mengatakan asamta huwa, apakah dosa memberikan nama begitu tuh? Asamta huwa, apakah nama-nama itu dosa? Fala yakunu fayuqalu wa fala yakunu fayuqalu la. Terus dikatakan ya enggak sih sebenarnya. Cuman kalau pembahasan di bawah itu khawatirnya nanti enggak sesuai gitu dengan namanya. Khawatir bertentangan. Begitupun dalam riwayat lain, An Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anhina ayyusamma rafi'an. Begitupun nama-nama seperti ini, larangan nama seperti Rafi'an, tapi ada juga ya di tabiin kalau nggak salah. Rafi bin Abdul Nafi itu. Rafi'an. Yang kalau diartikan dia orang yang tinggi gitu ya, tinggi derajatnya, tinggi Allah angkat gitu. Wa barokatan juga berkah. Wa barokatan. Nama-nama yang ini dilarang gitu ya. Wa yasaron juga. Wa yasarun. Tadi yasar atau sahal. Wa fi hadis Jabir qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in istu zazartu an yusamma barakah wa yasar wa nabi. Beliau ketika menemui misalkan yang memberikan nama-nama tadi seperti barokah, yasar, terus nabi, ya harusnya ya mungkin aku cegah gitu, aku larang, aku tegur. Nazartu. Qala Jabir la adri dzakarun rafi'an amla. Lalu Jabir mengatakan la adri zakarun rafi'an amla innahu yuqalu ha huna barakah fa yuqalu la wa yuqalu ha huna yasar. Fa qubida Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yazar an dzalik fa arada Umar ay yazar anhu summa taraqa. Ya di sini intinya Rasul menegur, Rasul melarang gitu ya. Nama-nama berikut yang tadi disampaikan di awal, ribah, robah, naji, aflah, yasar, barokah, nafi, ya. Bukan berarti berdosa, enggak, di sini sebenarnya enggak berdosa, cuman ada kekhawatiran memang ketika diberikan nama-nama yang seperti itu malah kebalikannya. Gitu. Lalu dikatakan qala al-Khattab rahimahullahu taala, Khitabi, beliau berkata qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah menjelaskan makna fi dzalika, dalam nama-nama itu, wa qaraha al-illah allati minna ajliha wa qa'an nabi an tasmiyah biha. Jadi Khitab di sini menyampaikan Rasulullah SAW menjelaskan maksudnya kenapa ada hal yang makruh, yang ada kebencian ya terhadap alasan terjadinya pelarangan penamaan, yaitu bahwa yang mereka maksud dengan nama-nama ini dan makna yang dikandungnya. Allati min ajlihi wa qalani an tasmiya biha wa dzalika annahum kanu yaqsuduna bihadil asma wa bima fiha minal ma'ani. Entah karena mencari mungkin keberkahan, atau ima at-tabarruk, atau at-tafaul bi husni al-fadhiha, atau mungkin optimis terhadap
lapas atau kata-kata nama itu gitu. Terhadap indahnya kata-kata atau lapas di nama itu. Fahadzarahum ayyaf'alu. Jangan sampai yang mereka maksud ya. Oh apa? Fahadzarahum ayyaf'alu. Rasulullah memperingatkan mereka ya, atau memperingatkan perbuatan mereka li alla yanqalib alaihim ma qasaduhu fi hadil asma ila din gitu. Memperingatkan mereka agar tidak melakukan hal tersebut, jangan sampai yang mereka maksud ya dengan nama-nama tersebut menjadi kebalikannya gitu. Wa dzalika idza sa'alu faqalu asamma. Dan ketika mereka ini misalkan ditanya atau Rasul ditanya, apakah ada dosa asam mayasar dengan nama tadi yasar, asam marobah? Lalu Pak idza qila, apabila dikatakan la tatiru bidzalika wa tasya'amu bi. Tatiru bidzalika wa tasya'amu bi. Akhirnya dengan misalkan malah kebalikannya, jadinya mereka tasya'amu, putus asa. Wa admaru al-iyas minal yasar wan najah. Jadi pesimis, jadi putus asa ya. Dari nama tadi yasar wa najah. Tidak namanya yasar tapi dia sulit aja hidupnya gitu. Dan namanya sukses tapi gelangsak aja kehidupannya. Jadi dikhawatirkan begitu ya dari nama-nama yang tadi disebutkan tadi. Panahahum anis sabab allazi yajlibu lahum su'udzan billah. Kenapa dilarang seperti itu? Karena sebabnya allazi yajlibu lahum su'udzan kepada Allah. Jadi memang alasannya kenapa, sebabnya itu nanti khawatirnya mereka berpikiran apa buruk atau suudzon kepada Allah. Wa yurasuhum aliyas min khairi. Ya. Membuat mereka jadi tadi berputus asa, pesimis ya. Dan memang jarang sih di nama-nama sahabat tadi yang kayak Yasar, Najib. Ada nggak pernah dengar nggak? Jarang ya. Tapi ada tuh tabiin di zamannya Umar. Ada yang pemimpin Mekah ya kalau saya. Nafi bin Abdul Haris. Nafi, pernah dengar? Nafi bin Abdul Haris. Itu pun satu. Lain itu kayaknya jarang namanya. Nafi, ada Nafi di sini. Tapi selebihnya mayoritas jarang menamai yang tadi kita sebutkan. Waqad ghayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam asma qabihah wa asma. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengganti nama yang buruk, qabih, yang jelek. Wa asma ghairu qabihah. Namanya tidak jelek tapi tidak diperbolehkan gitu. Ada yang Rasul ganti itu nama yang jelek, nama yang buruk. Tapi ada juga nama memang terdengarnya bagus, tapi enggak diperbolehkan. Seperti apa? Pamasalan Ghayyara ismu Asiyah di halaman 29. Jadi contoh misalkan beliau merubah nama Asiyah. Asiyah berarti kan artinya dia pelaku kemaksiatan. Rasulullah menggantinya dengan nama Jamilah. Kalau Jamilah banyak namanya. Sampai di Jakarta banyak nama. Jamilah namanya berarti artinya apa? Indah, cantik gitu. Itu Rasulullah mengganti nama dari Asiyah, bukan pakai sin tapi short ya. Asiyah. Orang yang melakukan kemaksiatan dengan nama Jamilah. Wa ghayyara ismu Asram. Rasul juga mengganti nama Asram. Tadinya Asram diganti dengan Zur'ah. Ghayyara ismu Hazan. Rasulullah juga mengganti nama Hazan, sedih gitu. Ila Sahal, mudah.
Tadi mungkin yasar tuh bukan mudah ya, tapi kiri ya. Tapi kalau ini apa ijtihad atau memang perintah Rasulullah, larangan Rasulullah dengan nama-nama yang tadi ya. Jadi dirubah dari Hazan ke Sahal. Wa kadzalika ghayyara ismu Barrah ila Zainab. Ya, jadi Zainab dulunya namanya Barrah. Diganti jadi nama Zainab. Ya. Makanya di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tuzakku anfusakum. Jangan kalian itu merasa suci. Allahu a'lam bi ahlil bar minkum. Allah itu lebih tahu mana yang ahli kebaikan di antara kalian. Yang dari kita biasanya begitu ya. Bentar ya orang masih. Sampai mana tadi apa? La tuzakku ya, la tuzakku. Jadi jangan kita merasa suci. Ternyata di sini Rasulullah SAW menyampaikan Allahu a'lam bi ahlil bar minkum. Kalau di Al-Qur'an fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan kita merasa suci. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa, lebih tahu siapa yang ahli al-bar, ahli kebaikan, siapa yang lebih soleh, siapa yang lebih baik ya. Kalau ta'ala mungkin antum lebih baik daripada saya, bahkan lebih baik juga dari mungkin dari guru-guru kita misalkan, atau ada yang lebih baik dari ustaz-ustazahnya gitu. Gak menutup kemungkinan. Pokoknya tolak ukurnya itu di sisi Allah, di mata Allah itu ya tadi yang bertakwa, beriman. Kan kita sering ngulas ya, sering mengulang. Kalau kita jangan ketakwa dulu deh. Kita jadi muslim sejati aja dulu, atau jadi mumin sejati nih harus terus kita ingat-ingat gitu. Tolak ukurnya itu kalau muslim sejati dia orang-orang yang ada di sekitarnya, berarti kan di keluarganya atau di lembaga Al-Fatih ini ya, lembaga Al-Fatih yang sudah real kita jalani. Orang-orang itu berada di dekat dia misalkan, berada di dekat Bunda Kenji, itu semuanya nyaman, semuanya nyaman gitu, nggak ada yang kena umpatannya, kena sumpah serapahnya, secara lisan dan secara perbuatan, gitu. Secara lisan, secara perbuatan. Itu level muslim aja dulu, level muslim. Bertetangga ataupun di keluarga lah, anak-anak kita, saudara-saudara kita, saudara kandung, orang tua atau suami, itu nyaman gitu. Jadi nggak ada yang tersakiti, nggak ada yang terjolimi gitu. Umat bisa pindah ke sana kali itu. Panas lagi sini nih masih kosong, ini lumayan itu. Ada juga lumayan, kena dikit aja udah, itu masih kosong tuh. Pojok tuh Bu Haji. Ya beda, udah jam 10 lewat. Khawatir yang ada alergi kulit kan langsung merah-merah. Gak apa-apa Bun. Panas. Geser Bu Haji nih, Bu Haji.
kita lanjut ya. Ista'idna. Nah, tadi muslim ya, muslim. Nanti insya Allah kalau misalkan kita biasakan seperti itu di keluarga aja, latih di keluarga, anak-anak nyaman, pasangan kita nyaman, maka nanti ketika entah berorganisasi atau di lembaga, nah di lembaga itu dilatih juga, nanti insya Allah naik tuh level ke orang beriman. Kalau orang beriman itu lumayan ini juga berat gitu ya, lumayan berat juga nih orang-orang beriman. Sebagian Rasulullah SAW beliau bersabda, nah, mukmin orang beriman yang sejati itu akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqan, kata Rasul. Jadi kalau orang beriman berarti dia harus mempunyai akhlak yang baik, akhlak al-karimah. Jadi ada dua level yang harus kita latih. Ya, kita kan sepakat semua muslim insya Allah, KTP muslim ya kan? Bahkan dari lahir, semenjak lahir memang orang tua kita semua muslim. Nah, kita latih gimana caranya nih orang-orang itu terselamatkan dari perbuatan kita yang jelek, yang buruk. Nanti insya Allah kalau sudah beriman masuk ke orang-orang bertakwa yang tadi kita sebutkan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan kita ini merasa suci karena Allah Maha tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Di sini juga dalam hadis disebutkan wala tuzakku anfusakum Allahu a'lam bi ahlil birr minkum. Jangan kalian merasa suci karena Allah itu tahu siapa yang ahli dalam kebaikan. Siapa yang ahli dalam al-hasanah gitu. Begitupun Rasulullah SAW itu mengubah waghayyara kunyah, laqab. Ya, Rasulullah pernah mengubah tentang laqab. Seperti dari Abi Al-Hakam ila Abi Syuraih. Abi Al-Hakam, laqab, ada yang melaqabi Abi Al-Hakam diganti karena mungkin pendapat atau pandangan Rasul ini nama nih tadi antara dia namanya buruk atau namanya nggak buruk sih tapi tidak diperbolehkan, antara dua itu, makanya diganti dengan Abi Syuraih. Dan Syuraih itu kalau dari asli katanya syaroha, alam nasroh laka sodrok. Syuraih atau Surayah di sini. Bisa Surayah, bisa Surayah atau Suryah. Kalau fathahnya di depannya berarti Suryah, cuman di sini nggak dikasih sukun juga. Tapi asli katanya berarti Saroha. Saroha itu kan antara menjelaskan antara alam nasroh kan, alam nasroh kan sudah tahu. Alam nasroh laka sodrok, yang menenangkan, yang menjelaskan gitu. Mungkin hakam itu belum tepat, dia lebih ke syureh atau syuryah gitu ya. Jadi itu laqab yang diganti oleh Rasul SAW. Innallaha huwa al-hukm. Sesungguhnya Allah itu huwa al-hukm. Allah yang paling bijaksana, paling bijak, yang menghukumi gitu. Wa kana syureh akbar aulad dzalika rajul. Oh, itu mungkin dalilnya ya. Kenapa jangan Abi Al-Hakam? Karena Allah yang maha hakam itu. Wa kana syureh, tapi syureh akbar aulad. Jadi dia lebih besar memang daripada aulad, anak-anak. Dalikar rajul gitu. Kama ghayyara ismu Syihab ila Hisham. Sebagaimana Rasulullah SAW menggantikan nama Syihab ke Hisham gitu. Ala falya'lam al-murabbun an simatu irtibatun baina manal ism wal musamma. Ala falya'lam al-murabbun, ketahuilah ya, al-murabbun, para pendidik, anna simata irtibatun,
baina ma'nal ism wal musamma, bahwa ada hubungan antara arti ya, maknal ism, arti sebuah nama ya, dengan sebutannya. Fal ismu al jamil ya, maka nama ya memang harus indah. Ma'ahu alfa al jamil wal aks. Hisham, Syihab, kepada Hisham. Al ismu al jamil ma'ahu alfa wal jamil wal aks. Ya. Jadi nama yang indah berarti memiliki pertanda yang indah juga dan sebaliknya. Ya. Al ismu al jamil ma'ahu alfa al jamil wal aks. Sebagaimana kata penyair mengatakan, wa qallama absarta aynaka dza laqabin. Ya. Jarang sekali mata kita atau mata kalian aina kadza laqabin, melihat seseorang dengan laqab, dengan gelar, illa wa ma'nahu in fakarta fi laqabihi, kecuali memang tapi apa kata di sini, apa artinya jika memikirkan laqabnya atau gelarnya. Ya kata memang jarang kita melihat, memandang dari sisi laqab itu ya. Illa wa ma'nahu in fakarta fi laqabihi, kecuali maknahu. Ya, memang rata-rata melihatnya dari makna nama itu gitu. Faqad dzakara Malik rahimahullah fi mautihi fi muwattaihi. Imam Malik dalam kitab Muwatta jilid 2 halaman 973, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, lilakhah, berkata kepada Lakhah, man yahlubu hadhihi, siapa yang memerah susu ini? Man yahlubu hadi. Faqala rajul ini mengatakan, faqala ana, saya yang memerahnya. Faqala ma ismuk, lalu Rasul mengatakan, siapa namamu? Qala rajul Murrah, namanya Murrah, yang dilarang itu ya, yang kemarin kita bahas. Faqala lahu ijlis, lalu Rasulullah menyampaikan duduk. Summa qala, lalu Rasulullah bertanya lagi, may yahlubu hadihi, siapa yang memerah susu ini? Faqala rajul akhar, dan faqala rajulun akhar, laki-laki yang lainnya mengatakan, ma ismuk, siapa namamu? Faqala rajulun akhar, faqala rajulun akhar, jadi kata yang laki-laki itu ada lagi yang memerahnya. Faqala lahu, lalu ditanya lagi, siapa namamu? Qala Harb, namanya tadi Murrah, terus yang satu Harb. Harb, kalau Murrah kan getir pahit ya, kalau Harb perang gitu ya, perang. Faqala lahu ijlis. Summa qala, lalu ditanya lagi, siapa yang memerah susu ini? Faqala rajul, faqala ana, dia mengatakan saya yang memerahnya. Qala masmuk, qala Ya'ish, namanya Ya'ish. Ya'ish itu asya ya'ishu, kehidupan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya Rasul memberikan laqab ihlib, gitu, si pemerah susu. Ihlib. Faqariha mubasyaratan bil ismi al makruh li halbisya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mau memberikan langsung nama laqab yang tadi yang dibenci, yang tidak disukai, li halbisya gitu. Untuk yang si pemerah apa susu domba gitu, nggak langsung si pemerah susu domba, nggak boleh, tapi ihlib dari nama-nama yang tadi, dan juga nggak disebutkan nama-nama yang tadi Murrah, Harb, Ya'is gitu. Yang Rasul ketika memberikan laqab ya, kepada siapa? Kepada tadi rojul ya, yang memerah susu tadi.
Ya, terakhir, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaddu alaihi al-ismu al-qabi wa yakrahu jiddan minal ashkhas wal amakin wal qabail wal jibal. Begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yastaddu alaihi ismu. Beliau tidak suka ya sama sekali ya memberikan nama-nama yang buruk, yang jelek itu, yakrahu jiddan, jadi benci sekali, baik kepada al-ashkhas, individu atau masing-masing dari kita, wal amakin, begitu pun tempat-tempat, wal qabail, kabilah-kabilah, ataupun jibal, gunung. Biasa kan ada yang menamai gunung ini, ada yang menamai orang ini, ada yang menamai kabilah ini, ada yang menamakan nih tempat ini gitu ya. Hatta innahu marra fi muyassar lahu baina jabalaini. Sampai saat itu beliau pernah jalan ya. Beliau pernah jalan di fi muyassar lahu baina jabalaini. Beliau pernah berjalan melewati antara dua gunung. Lalu pasala an ismahuma. Rasulullah menanyakan nama dua gunung tersebut. Faqila lahu Faddah wa Mukhs. Jadi namanya tuh Faddah dan Mukhs. Lalu Rasulullah mengadili keduanya dan mengatakan walam yamur, karena namanya itu jelek ya, dua gunung ini. Walam yamur bainahuma. Maka beliau berpaling dari dua gunung itu, ya, tidak melewati di antara kedua itu, dua gunung itu. Maka Rasulullah SAW syadidul i'tina bidzalik. Rasul atau beliau ini sangat berhati-hati mengenai nama itu ya. Bahkan kalau di kitab wakaf itu kemarin banyak sekali perisai beliau kasih nama pedang hampir 7 ya. Salah satunya nama pedangnya Zulfikar yang sering dinyanyikan Roma Irama dulu ya. Zulfikar. Ada juga ini sorban yang suka dipakai imamah itu. Sorban dikasih nama. Cincin beliau ya, dikasih nama. Jadi tempat, barang, apapun beliau sangat hati-hati ketika memberikan. Wa man ta'amalus sunnah wajada ma'anil asma murtabitah biha. Barang siapa memperhatikan sunnah, berarti hadis Rasulullah SAW, itu kita akan mendapat insyaallah makna-makna asma, mana-mana yang murtabitah biha, yang berkaitan. Misalkan nih, kita mau menamai tempat kita apa, menamai motor kita apa, menamai misalkan punya kayak di rumah ada kucing atau apa ya, kita namai apa. Ya, itu kita insyaallah akan mendapati nama-nama yang baik insyaallah. Hatta kana ma'aniha ma'khudah minha wa kana al-asma mustaqqah min ma'aniha. Insyaallah kita akan menemukan arti nama-nama yang dikaitkan dengannya atau maknanya yang diambil darinya. Jadi seolah-olah nama-nama itu berasal dari maknanya gitu. Mustaqatun min ma'ani. Fata'amal qaulu sallallahu alaihi wasallam, maka kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di paragraf 30. Aslam salimahullah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya. Ghifarun ghafarallah gitu. Jadi kalau kita melihat hadis itu pasti ada penjelasan tentang mana-mananya. Ghifar, semoga ghafarallah, semoga Allah memberikan ampunan kepadanya. Wa usayyah asatillah, ini nama buruk berarti kan? Berarti yang durhaka kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah. Wa usayyah asatillah.
Kita cukupkan dulu ya. Mungkin itu yang dapat kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Dan mudah-mudahan majelis kita terus itkon istiqomah ya sampai apa ke dalam hadis tuh minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi, terus sampai kita tua, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kata berhenti ya dalam mencari ilmu. Jadi pada sedikit kemarin yang pernah saya sampaikan syahadah ya. Sementara yang baru dibuat versi kehadiran ya, apa yang sudah membuat ringkasan atau resume, insyaallah menyusul. Yang baru dibuat versi ini. Mungkin bisa dibagikan Bunda Kenji sesuai namanya. Tapi namanya bahasa Arab maka khawatir ketukan. Itu di WhatsApp coba Bunda Kenji. Samain aja deh. Ini Bunda Dini nih. Dini Silviani binti Mu'annas. Ini bukan sertifikat ini ya, tapi cuma laporan aja, rapot. Tapi nggak terperinci, insyaallah antum tahu lah. Ini Rizky Umi Hasanah. Ini kita Puspita binti Ibnu Hajar. Anda Julia Sapitri. Palen. Sri Harta Hutari binti Mawardi. Ani Nur Hamidah. Iis Istiqomah. Enggak. Dewi Handayani. Parah Fauzia. Kelasnya siapa? Tri Bayuni binti Ardisa. Enggak, dia dibawa. Bunda, bawa dulu. Ini siapa? Bunda Rafka. Satu A. Tri Bayuni itu. Iya, makasih Bayu. Ditulisin belakangnya kan, turun pakai pen. Dina Rahani. Salah ya. Bentar, aku punya pensil. Riastuti binti Stima. Bunda Sahra. Kalau yang belum masih ada kesempatan di resume ya. Apa ada salah nanti. Ini kenang-kenangan aja, maksudnya kita pernah menyelesaikan kan tanpa terasa ya. Yang berapa halaman udah kayaknya kemarin? Dari Batak Sabin 37 berarti kan 37 pertemuan tuh. Apalagi yang sudah 100% tuh mumtaz, Masya Allah 100% hadir ada ternyata, dan itu jadi penyemangat buat kita semua tentang bermajlis ya. Tapi yang belum silakan di resume. Kalau masih ada kan di Telegram sama Telegram ya yang komplitnya ya. Jadi sekali lagi yang dari 36 nama itu kehadirannya yang dihitung dari 60% ya, 60%. Mudah-mudahan yang dari 36 ini juga ya bisa
bisa melengkapinya dengan resum. Insya Allah nanti menyusul ya yang resum. Mudah-mudahan di pekan depan bisa. Mungkin itu saja ya, kita berdoa sejenak menajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita ya Allah mudahkan, Allah berikan taufik, terutama untuk anak-anak kita, generasi kita yang sedang berjuang belajar tentang iman dan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina bi rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultan. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an mubarakan marhuman. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suman. Hasantu nafsi wa iyyakum bi hayyi qayyumil ladzi la yamutu abadan wa fati'ani wa qamsiyati la haula wa la quwwata illa bika ya Allah. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma atina ma qad ja'alnaka mimma lam nas'aluka wa anta alamu bihi minna lakinil hujjata ala sinatina wal qabul fi wujuhina. Allahumma jalna minal mahbubin mu'azzazin mukarramin mutahabin alal birri wa taqwa taqadamin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jalna mimma yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Zidna adadan wa zidna madadan ya Rabb ya Rasulullah. Allahumma syurna fi zumratin nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ya akramal akramin wa ya aqdaral qadirin. Rabbana hablana minas salihin. Sebutkan anak-anak kita. Rabbana hablana minas salihin. Sebutkan anak-anak. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana adkhilna jannata ma'al abrar. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rahman ya Rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi jahi asratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tinggal dua lagi ya, dua kitab lagi, Fatihah dulu sama nanti tahun depan kita sama lagi dengan Tiburuhani ya. Kalau insya Allah ada rapotnya juga insya Allah. Nanti naik lagi dari resum, mungkin ada ujian juga soal kita kehadiran dulu. Barakallahu fikum wa qul qali hadza sabiqan jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.